Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai ayat yang ke-20 dengan judul Kreativitas yang berakar pada firman. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Musa berpaling dan turun dari gunung dengan kedua loh hukum itu di tangannya. Loh yang kedua sisinya bertulisan pada sisi depan dan belakang. Loh itu buatan Allah dan tulisan yang diukir pada loh itu tulisan Allah. Ketika Yosua mendengar suara teriakan bangsa itu, ia berkata kepada Musa, "Ada teriakan peperangan di perkemahan." Tetapi Musa menjawab, "Bukan teriakan kemenangan, bukan pula teriakan kekalahan, tetapi suara nyanyian berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Ketika Musa mendekati perkemahan, ia melihat anak lembu itu dan orang menari-nari sehingga bangkitlah amarahnya. Ia melemparkan loh itu dari tangannya dan menghancurkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu ia mengambil anak lembu yang mereka buat, membakarnya dan menggilingnya sampai halus. Lalu ia menaburnya ke atas air dan menyuruh orang Israel meminumnya. Saudara yang terkasih, ketika Musa turun dari gunung Sinai, ia membawa dua loh batu, yaitu firman Allah yang tertulis oleh jarinya sendiri. Namun yang ia temui di bawah gunung adalah pemandangan yang mengejutkan, di mana umat Allah sedang menari, bernyanyi, dan merayakan sebuah ibadah yang penuh ekspresi, tetapi kosong dari ketaatan. Anak lembu emas berdiri sebagai pusat perayaan mereka. Ada musik, ada tarian, ada antusiasme, tetapi tidak ada firman Tuhan. Disinilah tragedi ibadah Israel bermula. Ibadah dalam Keluaran 32 bukanlah ibadah tanpa kreativitas. Justru sebaliknya, mereka sangat kreatif, di mana mereka membentuk patung, menciptakan perayaan, menyusun ritual, dan membangkitkan emosi kolektif. Masalahnya bukan pada kreativitas, melainkan pada arah dan fondasinya. Kreativitas mereka tidak lahir dari firman Allah, tetapi dari keinginan manusia. Saudara, ketika kreativitas dilepaskan dari firman, ibadah berubah menjadi penyembahan yang menyesatkan. Teks ini berbicara sangat relevan dengan konteks gereja masa kini. Di satu sisi ada gereja yang sangat menekankan kreativitas, yaitu musik, visual, tata panggung, dan pengalaman ibadah yang menarik. Di sisi lain ada gereja yang sangat berhati-hati, bahkan cenderung menolak segala bentuk kreativitas. Saudara, Keluaran 32 menolong kita untuk melihat bahwa persoalannya bukan memilih antara kreativitas atau firman, melainkan memastikan bahwa kreativitas selalu tunduk dan diarahkan oleh firman. Saudara yang terkasih, manusia memang memiliki kekaguman terhadap kreativitas. Tuhan sendiri adalah sang pencipta yang kreatif. Namun kreativitas bukan tujuan akhir ibadah. Ketika umat Israel lebih terpaku pada apa yang bisa mereka buat daripada apa yang Allah firmankan, mereka kehilangan pusat ibadah yang sejati. Musa memecahkan loh batu bukan sekedar sebagai luapan emosi, tetapi sebagai tanda bahwa firman Allah tidak dapat disandingkan dengan penyembahan yang menyimpang. Saudara, bahaya terbesar ibadah yang terlalu menekankan hiburan adalah ketika firman menjadi pelengkap, bukan pusat. Ibadah yang lebih menghibur belum tentu lebih memuliakan Tuhan. Emosi yang dibangkitkan tanpa kebenaran dapat membuat umat merasa dekat dengan Allah, padahal sedang menjauh dari kehendak-Nya. Ibadah sejati bukan pertama-tama tentang seberapa kita menikmati Tuhan, tetapi seberapa kita tunduk kepadanya. Saudara, Keluaran 32 ayat 15-20 mengingatkan kita bahwa ibadah sejati menuntut keselarasan antara ekspresi dan ketaatan, antara aktivitas dan kebenaran. Saudara yang terkasih, kreativitas yang sejati di dalam ibadah bukanlah yang paling menarik perhatian manusia, tetapi yang paling setia menyatakan nilai-nilai firman Tuhan. Ketika firman menjadi pusat, kreativitas menjadi alat yang indah. Tetapi ketika firman disingkirkan, kreativitas dapat berubah menjadi berhala baru. Saudara, gunakanlah kreativitas untuk memuliakan Tuhan, bukan memuaskan selera.
Kreativitas dalam ibadah bukan tentang tampil menarik atau relevan secara budaya semata, melainkan tentang menyatakan nilai-nilai firman Tuhan dengan cara yang dapat dipahami dan dihidupi. Saudara, kita dipanggil bukan hanya menjadi penikmat ibadah, tetapi juga menjaga kemurnian ibadah. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kreativitas dalam ibadah membantu kita semakin memahami firman Tuhan atau justru mengalihkan perhatian kita dari firman Tuhan? Kiranya setiap bentuk kreativitas dalam ibadah tidak berhenti pada kekaguman manusia, tetapi menuntun hati kita semakin tunduk kepada firman dan memuliakan Allah yang sejati. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan dan kami berterima kasih atas anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Di mana sepanjang malam Tuhan sudah menjaga dan menyertai kami, melindungi kami sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapak, kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang datang pada kami di pagi hari yang indah ini. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja, tetapi menjadi rema yang baru dalam kehidupan kami. Sehingga dengan kekuatan yang berasal daripada Roh Kudus, kami mampu melakukannya dalam setiap praktik kehidupan kami. Sehingga hidup kami seturut dan serupa dengan gambar Tuhan. Hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Itu yang kami lakukan dalam praktik kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk hari ini. Ketika kami mau menjalani hari, biarlah kami mau menjalani hari bersama dengan Tuhan. Apapun yang menjadi aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab kami, kemanapun kami pergi dan berada, Tuhan terus bersama-sama dengan kami, memberkati kami, menyertai dan melindungi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.